Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, namaku Eldwina Syafir Aisyah. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis kelas G, kelas karyawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu critical thinking. Critical thinking adalah pemikiran untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu yang kompleks maupun yang kecil. Contohnya ada masalah keluarga, kita harus bisa ngalah sama yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, dan kita harus bisa bertoleransi berargumen. Sedangkan leadership adalah kepemimpinan. Kepemimpinan tuh gimana sih? Kayak kita bisa memimpin suatu kaum. Misalnya seorang ayah tuh memimpin anak dan istrinya, atau seorang imam untuk memimpin sholat jamaah. Jadi seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Kenapa? Karena ia harus mempertanggungjawabkan apa yang jadi pimpinan atau jadi anak buahnya. Nah, apa ya manfaat critical thinking? Manfaat critical thinking adalah pertama, bisa belajar untuk memimpin. Kedua, belajar untuk bisa mencari inovasi atau hal yang baru. Tiga, belajar tentang tanggung jawab disiplin sesuai ajaran agama Islam. Keempat, kita juga tahu nih bagaimana cara kita memanage waktu, kita punya inovasi dan punya pemikiran pembaruan hal positif. Kelima, mata kuliah ini tuh bisa mengajarkan aku tentang motivasi semangat belajar, motivasi untuk berbuat baik, dan motivasi untuk melakukan apa yang Allah suruh dan Allah larang tuh dihindari. Lalu juga kalau misalnya kita mau melakukan suatu hal yang belum tentu baik, kita harus tahu dulu. Ketujuh, kita harus menggunakan akal sehat untuk melakukan sesuatu, kita harus merenungi, dan kita harus menghayati ayat-ayat Allah, kalau Allah itu Tuhan semesta alam. Lalu, setelah itu juga, manfaat critical thinking atau leadership, aku bisa belajar untuk berpikir kritis, berpikir lebih baik, dan berpikir lebih runut. Lalu juga aku bisa belajar diskusi tentang materi apa yang aku belum pahami, dan aku bisa memecahkan inovasi dan pemecahan suatu masalah aku tuh bisa aku selesaikan. Ketiga, jadi design thinking itu apa ya? Design thinking itu adalah pusat pemikiran yang berada di manusia, tapi manusia itu harus bisa membuat hal pembaharuan. Contoh, aku tuh kan belum kerja, jadi aku harus tahu kalau misalnya aku itu sebuah mahasiswi kelas karyawan di Tazkiyah jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Aku tidak hanya belajar manajemen saja, di luar itu aku belajar bahasa asing. Misalnya empathize, kita harus tahu nih apa taktiknya, terus define. Bisa modelnya aku tuh belajarnya autodidak pakai Duolingo untuk belajar bahasa Korea. Ketiga, aku itu harus ada prototipenya seperti apa, belajar terus-menerus dari membaca hingga menulis. Terus juga ada tes. Tes itu aku harus menguji kemampuan aku untuk belajar bahasa Korea tuh seperti apa. Jadi setelah aku belajar untuk bahasa Korea kemampuan seperti apa, aku bisa mempraktekkan kehidupan sehari-hari agar aku bisa berbicara dengan orang asing pakai bahasa tersebut ketika ke negaranya. Lalu, setelah tes, aku harus belajarkan secara konsisten, baik itu secara teoritis ataupun prakteknya. Jadi tidak hanya itu saja, aku juga belajar bahasa Jepang. Sama seperti tadi empathize, gimana caranya pakai Duolingo. Terus juga selain pakai Duolingo, aku belajar terus-menerus baca, tulis, hingga mempraktekannya di define. Terus prototipe itu aku harus tahu nih secara teori, praktek, dan budaya. Lalu kalau tes, aku harus bisa menguji kemampuan aku untuk belajar bahasa asing sehingga aku bisa menerapkan ke kehidupan sehari-harinya. Biar aku bisa bicara dengan orang asing dengan bahasa tersebut. Karena kalau bahasa Inggris itu menurut aku tuh sudah lumrah dan sudah bukan bahasa asing lagi seperti bahasa yang aku pelajari tadi. Nah, jadi design thinking ini aku itu diasah untuk bisa hidup lebih maju, lebih baik, dan bisa membantu masa depanku untuk menerapkan minat bakat aku. Dan juga design thinking itu punya 3E, empathize, experimentation, sama emphasize juga. Karena kan kalau misalnya kita punya design thinking, otomatis kita jadi punya banyak sumber untuk kita melakukan suatu hal yang positif, dan kita punya inovasi sebagai pembaruan hal yang memang bisa menuju ke fase yang lebih baik. Nah, berinovasi juga sebenarnya ada batasannya nih, jangan sampai bid'ah dan jangan sampai mempengaruhi akidah kita, dan jangan sampai juga akidah kita rusak sebab bid'ah. Nah,
Jadi kalau misalnya design thinking yang aku punya ini semoga bisa bermanfaat dan jadi amal jariah buat aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, jika ada kesalahan.